Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang sangat saya hormati. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari datanglah seorang laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, Tuhan lebih saya cintai daripada diriku sendiri, dan juga aku cintai lebih daripada aku mencintai anak-anakku. Setiap kali saya duduk sendirian di rumah, pikiranku selalu tertuju kepada Tuhan. Tak ada yang bisa mengobati kerinduan itu kecuali aku bertemu langsung dengan Engkau, wahai Tuhan." Hari-hari ini saya gelisah. Bagaimana kalau nanti Tuhan sudah wafat? Bagaimana cara mengobati kerinduanku? Jika saya masuk surga pun, saya tak mungkin bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan berada di tempat termulia bersama para nabi. Sedangkan saya di tempat yang tidak setinggi itu. Hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab curahan hati laki-laki yang mengharukan itu. Saat itulah Jibril datang, membawa ayat 69 surah An-Nisa yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang terbaik. Hadirin yang berbahagia, berdasar ayat ini ada 4 kelompok manusia yang termulia di dalam surga. Pertama, para nabi. Masya Allah, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang suci yang tak pernah berdosa dan hidupnya diabdikan untuk membimbing manusia. Mereka ini adalah pilihan Allah. Yang kedua, as-siddiq, yaitu orang yang yakin, hakul yakin. Semua ajaran Islam itu benar. Masuk akal atau tidak masuk akal. Itulah yang dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika banyak orang meragukan cerita Isra Mi'raj, ia justru berkata lantang, "Saya percaya sepenuhnya Isra Mi'raj, walaupun tidak rasional. Selama Nabi yang berbicara, pasti hal itu benar." Kelompok ranking kedua di surga ini tidak hanya percaya, tapi sangat yakin semua janji Allah itu benar. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Sekarang, semua kita telah beriman kepada Allah. Sudah beriman kepada Allah. Tapi belum sampai derajat yakin. Sehingga seringkali kita pesimis menghadapi suatu masalah. Ragu terhadap kekuasaan dan kemurahan Allah. Hadirin, silakan berlomba untuk menjadi kelompok ranking kedua dalam surga ini. Dengan cara
yakin seyakin-yakinnya. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Yakinlah hadirin bahwa semua keputusan Allah itu pasti terbaik. Semua takdir Allah itu pasti terbaik untuk kita. Nah, inilah iman yang menjadikan kita bermental baja, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, dan tidak akan pernah mengeluh, apalagi putus asa. Yang ketiga, yaitu kelompok syuhada, yaitu orang yang mati berjuang di medan perang. Nah, apakah hanya mereka yang disebut syuhada? Jika hanya itu yang disebut syuhada, maka susah kita menjadi syuhada. Abdullah Yusuf Ali dalam kitab tafsirnya The Holy Quran memberikan jawaban. Semua pegiat dakwah, penulis buku, pengurus masjid, lembaga pendidikan, pejuang panti asuhan, dan semua orang yang mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan dan syiar Islam adalah syuhada. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk dalam kelompok orang termulia yang ketiga dalam surga ini, silakan, ayo berlomba-lomba menjadi penghuni surga ranking ketiga ini dengan mewakafkan diri menjadi pegiat Islam dimanapun kita berada, dalam level manapun. Mungkin kita hanya bisa menggerakkan orang-orang yang sudah sepuh itu untuk belajar Al-Quran, atau kita ini mencari dana sekuat tenaga untuk menolong fakir miskin. Bagaimana kita menggerakkan orang di sini cinta zikir dan seterusnya. Keempat, orang yang termulia di surga itu adalah orang soleh. Siapa mereka itu? Yaitu muslim pada umumnya seperti kita semuanya ini. Mereka bukan orang suci seperti Nabi. Mereka ini ikut berjuang dalam syiar Islam, tapi hanya sebagai orang-orang pinggiran, bukan orang penting. Mereka bukan panglima atau pasukan perang, namun hanya sebagai sopir kendaraan pengangkut pasukan. Mereka bukan pemimpin masjid atau lembaga keagamaan. Tidak, namun hanya karyawan kecil penjaga malam, atau penjaga ketertiban, atau hanya tukang parkir kendaraan, atau tidak menjadi karyawan, tapi menjadi sukarelawan dalam kegiatan agama. Mari kita berlomba untuk menjadi orang minimal, menjadi orang termulia di surga minimal yang keempat ini, yaitu orang yang terbawah di dalam ranking penghuni surga. Nah, inilah salah satu ayat tadi sudah menceritakan kiatnya adalah wa may yuti'illaha war rasul, yaitu caranya dengan taat Allah, taat Rasulullah, dan berjuang segala-galanya demi Allah dan demi Rasulullah. Jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang sangat saya hormati, ayat ini menunjukkan bahwa betapa Allah menghargai jerih payah orang kecil di lingkungan kita. Allah memberi apresiasi siapapun yang melakukan kebaikan, meskipun masyarakat kita tidak menghargainya. Allah tetap mencatat jasa orang dengan tinta emas di pintu surga, meskipun tak satupun orang mencatatnya. Sebab dalam penilaian Allah, perang besar yang sukses, kegiatan kolosal tingkat dunia yang sukses, tidak lepas dari jasa orang-orang kecil yang menyiapkan konsumsi. Kalau dalam perang menyiapkan persenjataan. Kegiatan di masjid sekarang ini yang nyaman, ya khidmat, ya tertib. Ini tidak bisa dilepaskan dari jasa petugas kebersihan, petugas keamanan, dan para relawan. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Allah tidak seperti perilaku manusia ketika memasuki kebun mangga. Allah tidak seperti manusia ketika memasuki kebun mangga.
Mereka hanya mengagumi, luar biasa rasanya mangga ini, harum dan manis. Lupa sama sekali jasa akar pohon yang bekerja siang malam bertahun-tahun mengirim pasokan makanan ke daun dan semua rantingnya sampai terjadinya buah. Jadi adanya buah itu ada di sana, ada akar yang luar biasa tersimpan di tanah yang mengirimkan pasokan makanan ke daunnya, rantingnya, dan seterusnya sampai adanya buah. Nah, seperti itulah Allah menghargai akarnya, pohonnya, daunnya, petaninya, dan buah yang dihasilkannya. Tidak seperti manusia yang hanya menghargai buahnya. Jamaah Masjid Agung Sunan Ampel yang sangat saya hormati, inilah ayat yang dijadikan doa setelah taraweh masyarakat Indonesia yang isinya memohon agar semua kita bersama menjadi penghuni termulia di surga, yaitu para nabi, para as-siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Allahumma ja'alna bil jannati dakhilin ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat ini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.